bahwa Pak Subelo ini tidak hanya mengingatkan kita tentang mata kuliah saja, tetapi juga di kehidupan sehari-hari seperti tadi harus memakan buah agar sehat, terus harus tidur yang cukup agar bisa fokus. Terus Pak Subelo juga sering memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk kita tuh aktif di kelas, untuk sering bertanya dan jangan takut bertanya kayak gitu-gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bindia Nadira Haifa dengan NPM 251000153, mahasiswa baru 2025 dari kelas D. Nah, di sini saya mau sharing tentang apa saja sih yang saya dapat selama semester 1 ini dari mata kuliah kewarganegaraan. Nah, mata kuliah kewarganegaraan ini tuh mengajarkan saya tuh tentang banyak hal. Yang pertama tuh kayak bukan cuma soal hafalan pasal, undang-undang, ataupun juga kayak teori-teori negara. Nah, namun lebih dari itu. Jadi Bapak dosen Bapak Subelo tuh mengajarkan kita untuk melihat kehidupan tuh berbangsa bernegara tuh dari berbagai sudut pandang gitu. Jadi yang lebih luas, lebih realistis, dan juga yang dipelajari itu bukan hanya tentang apa itu negara, terus juga tapi juga bagaimana seharusnya kita tuh bersikap sebagai warga negara. Nah, sini juga saya tuh belajar bahwa kewarganegaraan itu penting karena dari sanalah tumbuh rasa tanggung jawab, rasa kepedulian, rasa persaudaraan, terus juga rasa bahwa hidup kita tuh selalu berhubungan dengan orang lain dan juga dengan negara tentunya. Bahkan hal yang lebih sederhana, Bapak Subelo tuh selalu mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan, misalnya dengan memakan buah, terus juga kayak pokoknya banyak hal yang kita pelajari gitu. Jadi wawasannya tuh luas, nggak hanya di ilmu tentang bernegara aja, tapi juga meluas ke berbagai hal kayak kesehatan, kepedulian, dan juga hal-hal lainnya. Yang itu tuh bisa membuat kita tuh produktif dan juga berguna bagi lingkungan sekitar kita. Nah, kami juga diajak untuk tidak mudah menghakimi orang lain dari satu sisi saja. Contohnya kayak tentang polisi. Nah, memang ada oknum yang bermasalah, tapi tidak berarti semua polisi itu salah atau jahat gitu. Jadi banyak yang bekerja dengan tulus demi menjaga keamanan. Cara berpikir seperti ini tuh melatih kami untuk lebih adil dan juga tidak gampang untuk kayak terprovokasi gitu. Nah, dalam hal hukum juga kami belajar tentang urutan-urutan hukum di Indonesia, dari mulai Pancasila sebagai dasar negara, lalu Undang-Undang 1945, kemudian peraturan daerah. Nah, semua itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kami juga mengenal tugas MPR sebagai lembaga negara yang punya peran penting dalam sistem ketatanegaraan gitu. Nah, nilai-nilai Pancasila juga dibahas lebih dalam. Misalnya sila ketiga. Nah, sila ketiga itu persatuan Indonesia yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan sila pertama dan kedua. Persatuan itu tuh harus dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga rasa kemanusiaan. Jadi sila 1 sampai sila 5 itu saling berkaitan gitu. Nah, di zaman sekarang media daring juga bisa jadi perhatian penting. Kami belajar bahwa berita yang disebarkan di media tuh bisa membentuk opini dan juga emosi masyarakat. Kadang ada pemberitaan yang sengaja dibuat supaya orang tuh jadi simpati ataupun malas baliknya kayak marah. Sehingga kita tuh harus pintar-pintar menyaring informasi dan juga berita gitu. Jangan langsung percaya aja. Kita tuh harus menyelidiki dulu atau menyaring lah, biar kita tuh percaya tuh harus ada buktinya gitu. Kami juga membahas tentang
sejarah politik, termasuk soal pemerkasa gitulah, yang pokoknya kelompok yang bersenjata bambu runcing gitu ya kan, yang dipakai untuk menghadang. Nah, kayak menjelang jatuhnya Soeharto, dari sisi melihat bahwa politik itu sangat keras dan juga penuh manipulasi gitu. Hal yang lain tuh yang dibahas adalah bagaimana agama sering dipakai sebagai alat politik. Agama tuh kadang dijadikan sebagai perisai dukungan. Ini tuh berbahaya karena bisa merusak makna agama itu sendiri dan juga memecah belah persatuan Indonesia. Nah, demokrasi Pancasila juga sebenarnya punya nilai yang baik, tapi sering dinodai oleh oknum yang menyalahgunakan kekuasaan. Nah, seperti pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan. Jadi karena itu kami diajak untuk memahami bagaimana cara menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang benar, dan juga memikirkan rakyatnya, tidak memikirkan dirinya sendiri. Semua itu akhirnya kami kembali kepada satu hal penting, bahwa kalau iman kita kuat, kita tidak gampang terjebak oleh hal-hal buruk seperti kebencian, hoax, ataupun permainan politik. Jadi intinya mata kuliah kewarganegaraan ini bukan cuma ngajarin tentang teori aja, tapi juga ngajarin cara berpikir, cara bersikap, dan cara melihat realitas sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi kami juga sebagai mahasiswa itu merasa bahwa Pak Subelo ini tidak hanya mengingatkan kita tentang mata kuliah saja, tetapi juga di kehidupan sehari-hari, seperti tadi harus memakan buah agar sehat, terus harus tidur yang cukup agar bisa fokus. Terus Pak Subelo juga sering memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk kita tuh aktif di kelas, untuk sering bertanya dan jangan takut bertanya, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa juga lebih lebih berani untuk bertanya, karena pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan tuh dijawab dengan jadi Bapak menjawabnya tuh dengan tidak menjudge gitu. Kita juga yang mendengarnya tuh jadi oh iya juga ya gitu. Nah, segitu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.